Assalamualaikum, selamat datang di channel cerita horor malam Jumat. Pada video kali ini, aku akan kembali menceritakan salah satu dari pengalaman paling menakutkan yang pernah aku alami, yaitu pengalaman mistisku ketika mendaki salah satu gunung di Jawa Timur. Dalam pendakianku ini tidak hanya kondisi salah satu temanku yang tiba-tiba sakit tanpa sebab yang membuat kami membatalkan perjalanan ke puncak, namun karena adanya bisikan-bisikan makhluk halus yang membuat kami merasa diusir dari gunung tersebut. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Pendakian ini terjadi di bulan Juli sekitar tahun 1997. Aku bersama 4 orang temanku, sebut saja namanya Dimas, Erwin, Yola, dan Sinta, berencana untuk melakukan pendakian di 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Welirang dan Gunung Arjuna. 2 gunung ini sangat terkenal di Jawa Timur, tidak hanya karena pemandangannya yang indah atau jalurnya yang ekstrim, tapi juga karena cerita-cerita mistisnya yang masih sangat kental. Kami memulai pendakian dari jalur Tretes, yang merupakan jalur umum bagi pendaki yang ingin mendaki 2 puncak kembar ini dalam satu perjalanan. Dim, jam berapa sekarang? Kok cewek-cewek ini belum juga nongol? Tanyaku ke Dimas yang dari tadi sibuk menata tas karirnya. Ya mungkin bentar lagi lah, sabar. Tahu kan kalau cewek mau pergi-pergi dandannya lama, jawab Dimas sambil tersenyum. Kayak mau nge-mall aja, ini kan mau naik gunung, jawabku. Sabar, bentar lagi, mereka pasti nyampe, ujar Dimas lagi. Tak lama berselang, terlihat sebuah angkutan umum warna biru berhenti di depan rumah Erwin. Terlihat 2 cewek cantik turun dari dalam angkot dan berjalan santai menuju pelataran rumah Erwin. Nah kan, apa aku bilang? Itu para bidadari turun dari angkot, ucap Dimas sambil menoleh ke arah jalan raya. Woi, nunggu kita ya? Kata Sinta tertawa sambil berjalan masuk ke teras rumah Erwin. Enggak, sahabat juga yang nunggu kalian. Jangan GR dong, kataku tegas. Loh, udah pada kumpul? Bagaimana? Mau berangkat sekarang atau ngopi-ngopi dulu nih? Tanya Erwin yang tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya. Aku sih oke aja, sahut Dimas. Aku sih yes, kata Yola singkat. Rumah Erwin memang strategis sebagai titik kumpul karena terletak di pinggir jalan protokol di kota Malang, sehingga memudahkan kami jika akan bepergian ke arah manapun. Sehingga rumah Erwin sering dijadikan markas kami atau para teman-teman yang lain untuk berkumpul. Terus kita jadi naik apa nih ke Tretes? Kata Sinta dengan mimik serius. Kita charter angkot aja, timbang naik bis lebih ribet. Kalau angkot kan biasanya lebih murah, gampang dinego, jawab Erwin tegas. Kami akhirnya sepakat memilih cara praktis, yaitu charter angkot yang banyak lewat di depan rumah Erwin dan meminta mengantar langsung menuju ke daerah Tretes. Kala itu waktu menunjukkan pukul 11 siang. Setelah dirasa semua perlengkapan sudah siap, selang beberapa lama Erwin berjalan ke arah jalan raya yang bermaksud menghentikan angkot yang banyak berseliweran di depan rumahnya. Tak lama kemudian angkot yang ditunggu pun muncul. Erwin melambaikan tangan yang bermaksud menghentikan mobil angkot tersebut. Setelah mobil berhenti dan terlihat bernegosiasi beberapa menit, Erwin kembali ke arah kami dengan senyum di wajahnya. Oke, deal. Udah langsung berangkat aja, yuk, kata Erwin sambil menunjukkan tanda oke dengan jari-jari tangannya. Kemudian kami semua masuk ke ruangan dalam rumah Erwin. Tak lupa kami satu persatu bersalaman dan mencium tangan Ibu Erwin. Bu, kami berangkat ya. Doain perjalanan kami lancar dan pulang dengan selamat ya, kata Yola mewakili kami. Iyalah, pasti.
Ibu selalu mendoakan semua aktivitas kalian asal bertujuan positif, jawab Ibu Erwin dengan bijak. Ya udah, kalau begitu Bu, kami berangkat ya. Assalamualaikum, kata kami hampir berbarengan. Iya nak, waalaikumsalam, hati-hati ya, jawab Ibu Erwin. Setelah kami berpamitan, kami menuju teras depan dan menaikkan semua tas karier kami, dan kami pun satu persatu bergegas naik ke dalam angkot. Pak sopir kemudian dengan cekatan mulai menginjak pedal gas dan menjalankan mobilnya. Siang itu waktu sudah menunjukkan jam 12 siang ketika kami mulai melaju keluar dari Kota Malang. Perjalanan dari Kota Malang menuju Tretes yang berada di daerah Pandaan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Karena pada waktu itu belum adanya jalan tol yang menghubungkan jalur Kota Surabaya dan Kota Malang. Sekitar jam 2 siang kami tiba di tempat tujuan dan kami langsung menuju sebuah warung makan yang terletak di depan pos pendakian untuk beristirahat sejenak dan makan malam. Setelah kenyang makan siang, barulah kami menuju pos perhutani untuk melakukan perizinan pendakian ke Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Heh, siapa yang bawa perlengkapan mandi? Aku lupa, gak bawa nih, tanya Dimas. Aduh iya, aku juga lupa gak bawa, bahkan sikat gigi dan odolnya juga kelupaan, ucap Yola sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sudah tahu, semua pendaki Semalang Raya juga tahu kalau kamu itu jarang mandi, timpalku kemudian. Iya nih, si pendaki jorok, celutuk Erwin dengan polosnya. Setelah proses perizinan selesai, sekitar jam 4 sore diawali dengan doa sejenak, kami memulai pendakian. Kami semua merasa dalam kondisi fit dan siap tempur, sehingga jalur pendakian Gunung Welirang yang panjang dan menanjak terjal tidak menjadi masalah bagi kami. Semakin malam, udara mulai terasa semakin dingin. Kabut perlahan-lahan mulai turun. Dalam hitungan jam, kabut semakin tebal dan hampir menutupi pemandangan di sekeliling kami. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam tibalah kami di pos Kop-Kopan, yaitu sebuah areal camping ground yang agak datar dan lumayan luas dengan tersedianya air bersih yang keluar dari sebuah pipa air dengan volume debit air yang melimpah. Kami mendirikan tenda dan memutuskan untuk menginap di tempat ini. Setelah 2 tenda terpasang, kami pun melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Aku mencuci muka, membersihkan kaki dan tanganku. Sinta dan Yola menanak nasi, memasak sayur, dan membuat beberapa gelas kopi. Sedangkan Dimas dan Erwin masuk ke dalam hutan untuk mencari ranting-ranting kering untuk membuat api unggun. Beberapa saat kemudian, hidangan telah siap disantap. Kami pun makan malam bersama dengan mengelilingi api unggun, diselingi dengan candaan-candaan konyol dan obrolan-obrolan ringan. Setelah kurang lebih 2 jam dan puas bercanda dengan mata yang sudah mulai redup, Sinta dan Yola berpamitan untuk tidur terlebih dahulu. Kami udah ngantuk nih. 2 bidadari mohon izin untuk bubuk cantik ya, ucap Sinta dengan nada manja. Iya, sudah, sana cepetan, jawab Dimas sedikit kesal. Mereka berdua pun bergegas masuk ke dalam tenda. Sementara itu, aku, Dimas, dan Erwin tetap berada di luar tenda, melanjutkan obrolan dan menikmati suasana malam ditemani beberapa gelas kopi hitam. Akhirnya pada malam itu, beralaskan matras dan berselimut sleeping bag, kami bertiga tidur di luar tenda. Hingga pada tengah malam aku terbangun, entah jam berapa kala itu. Aku samar-samar mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki itu ternyata berasal dari langkah seorang wanita yang berjalan dari arah atas jalur pendakian dan menuju ke pipa air di seberang tempatku. Wanita itu terus berjalan menuju pipa air. Dia membelakangiku sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya tampak tubuhnya membungkuk seperti sedang mencuci muka.
Tapi dengan melihat gaya berjalannya serta model pakaiannya, tampaknya sosok wanita tersebut tak asing bagiku dan sangat aku kenal. Ngapain Yola malam-malam gini berjalan sendirian dari atas? Terus ngapain juga dia cuci muka di hawa yang sedingin ini? Tanyaku penasaran. Kemudian aku bangkit dan berjalan mendekatinya, berniat langsung menanyakan berbagai pertanyaan untuk meredam rasa penasaranku. Namun ketika aku baru berjalan satu langkah, tiba-tiba dia menoleh ke arahku, berdiri dan menatap wajahku yang masih diliputi kebingungan. Terlihat ada busa-busa putih di sekitar mulutnya. Oh, ternyata dia sedang menggosok gigi, kataku dalam hati. Tanpa sadar, spontan aku bertanya untuk memastikan apa yang sedang dilakukan Yola. "Heh Yol, ngapain dingin-dingin gini gosok gigi? Tumben amat," ujarku penuh tanya. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Yola hanya tersenyum manis yang seolah dia memberi isyarat kalau dia memang benar-benar lagi mencuci muka dan menggosok giginya. Aku terdiam, mundur dan kembali ke tempat tidurku. Rasa penasaranku sedikit sirna, apalagi ketika aku melihat Yola berjalan dan masuk ke dalam tendanya. Hatiku mulai lega, jantungku yang tadinya mulai tak beraturan mulai terasa normal. Alhamdulillah, seruku dalam hati. Beberapa saat setelah aku memastikan Yola sudah masuk ke dalam tenda, aku kembali merebahkan badanku karena rasa kantuk yang tidak bisa aku tahan. Dalam sekejap, aku pun kembali tertidur. Keesokan harinya rencana pendakian kami mulai menghadapi kendala. Yola tiba-tiba mengeluh merasa tidak enak badan. Hingga pukul 10 pagi, ia belum juga bangun dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan setelah mempertimbangkan kondisinya, kami akhirnya memutuskan untuk menunda keberangkatan. Aku berjalan masuk ke dalam tenda Yola dengan membawa segelas teh panas yang akan aku letakkan di samping kepalanya. Aku menoleh ke arah Yola yang masih tampak tertidur berselimutkan beberapa sleeping bag. "Hai, makasih ya," ucap Yola dengan suara yang masih lemah sambil membuka matanya. Kamu sudah bangun? Maaf ya kalau aku membuatmu terbangun," ucapku. "Aku hanya mau membawakan teh panas buat kamu, ya agar tubuhmu lebih hangat," jelasku lagi. Yola berusaha bangkit, seraya tangan kanannya mengambil gelas yang aku bawa. Setelah meminum beberapa teguk air teh itu, dia tersenyum kepadaku. "Makasih ya, tumben kamu baik sama aku. Biasanya kita musuhan," kata Yola sambil menahan rasa sakit. "Makanya ayo cepetan sehat. Aku sudah gak sabar pingin segera musuhan lagi," uruku kepada Yola. "Oh iya, kamu semalam dari mana? Kok berjalan dari atas? Terus gosok gigi pula? Biasanya mandi aja jarang-jarang. Sempet-sempetnya kamu tengah malam cuci muka dan gosok gigi," tanyaku penasaran. "Siapa juga yang gosok gigi? Kan aku udah bilang pas kita di bawah kalau aku lupa gak bawa peralatan mandi," jawab Yola dengan sedikit ketus. Aku terdiam sejenak. Aku teringat saat kami tiba di pos perhutani kemarin. Memang pada saat itu Yola bilang kalau dia lupa membawa sabun mandi, sikat gigi beserta pasta giginya. Lah terus semalam yang berjalan dari atas dan gosok gigi itu siapa ya? Tanyaku dalam hati. "Heh, kok ngelamun? Awas kesambet lo," ucap Yola membuyarkan lamunanku. Mungkin aku mimpi semalam," ucapku dalam hati seolah menenangkan hatiku yang masih diliputi rasa penasaran. "Ya sudah, kamu istirahat aja dulu. Cepet sembuh ya," ucapku kemudian. "Iya, makasih," ucap Yola sambil menarik sleeping bagnya. Sekitar jam 12 siang setelah kondisi Yola dirasa lebih enakan,
Kami melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir sebelum Puncak Welirang. Dengan berjalan pelan, Yola berusaha sekuat tenaga untuk tetap berjalan dan melanjutkan rencana awal, yaitu untuk bisa mencapai puncak. Dikarenakan kondisi medan yang menanjak terjal dan jalanan yang berbatu, kondisi Yola semakin lama semakin lemah. Waktu itu perjalanan menuju pos terakhir kami tempuh selama 5 jam, yang seharusnya biasanya bisa kami tempuh selama 3 jam dalam kondisi normal. Waktu sudah semakin sore, kondisi Yola juga semakin lemah. Udara terasa semakin dingin dan kabut juga mulai turun. Malam itu kami memutuskan untuk berkemah di pos pondokan. Pos pondokan adalah pos terakhir yang merupakan tempat datar yang cukup luas. Tempat ini biasanya lebih ramai karena terdapat rumah-rumah transit bagi penambang belerang yang berasal dari warga lokal. Biasanya para pendaki juga banyak yang mendirikan tenda di tempat ini. Jadi kami berpikir menginap di tempat ini akan lebih nyaman bagi Yola untuk mengembalikan kondisi fisik dan mentalnya, daripada hanya ngecamp berlima, apalagi di tengah hutan lebat. Namun di luar dugaan, pos pondokan malam itu sangat sepi. Tidak ada penambang belerang yang berada di gubuk-gubuk mereka. Begitu juga tak ada seorang pendaki pun yang terlihat mendirikan tenda di sini. Hanya ada kami berlima di tempat itu. Malam semakin gelap, udara juga semakin dingin. Hembusan angin yang sedikit kencang membuat aroma belerang terasa semakin pekat menusuk hidungku. Aku yang biasanya suka berlama-lama di luar tenda untuk menikmati suasana alam yang tenang, malam itu memilih untuk masuk ke dalam tenda bersama Dimas dan Erwin. Dengan kondisi perut yang kekenyangan sehabis makan malam, apalagi setelah berjalan selama kurang lebih 5 jam dengan medan yang sangat menguras tenaga, fisikku terasa sangat lemah. Mataku terasa berat untuk terbuka dan tak berdaya melawan rasa kantuk. Setelah beberapa jam aku tertidur. Sekitar jam 10 malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang berjalan beriringan di samping kanan tendaku. Pada saat itu aku berpikir itu mungkin adalah suara langkah kaki pendaki lain yang sedang melintas. Tapi setelah beberapa menit, langkah itu tak juga berhenti. Seperti sebuah rombongan besar, berpuluh-puluh orang. Aku mencoba mendengarkan lebih seksama, dan mereka seolah seperti sedang membicarakanku. Karena beberapa kali aku mendengar namaku disebut-sebut dalam obrolan mereka. "Hah? Siapa mereka?" tanyaku dalam hati. "Masa teman-temanku yang lain pada menyusul ke sini? Gak mungkin lah," pikirku kebingungan. Sebenarnya waktu itu aku ingin sekali keluar tenda untuk memastikan siapa rombongan yang sedang melintas itu. Siapa tahu itu memang teman-temanku yang menyusulku tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba aku langsung merinding, bulu kuduku ikut berdiri, dan perasaanku semakin tak karuan. Karena aku ingat sore tadi saat akan mendirikan tenda, di samping kananku dan di belakang tendaku yang kulihat hanyalah gundukan tanah dan semak belukar yang lumayan tinggi. Rasanya tak mungkin ada rombongan yang lewat di situ, apalagi jalan jalur pendaki sekitar 3 meter di depan tendaku. Jadi, kalaupun ada pendaki yang lewat, pasti lewatnya di depan tendaku, bukan di samping atau di belakang tendaku. Aku diam tak bergerak, dan aku mulai ketakutan. Sekitar 5 menit, suara-suara langkah kaki rombongan itu berangsur menghilang. Pikiranku semakin kacau. Siapa ya yang barusan lewat? Kok semua seperti mengenalku hingga membicarakanku? Berulang-ulang kali pertanyaan itu terlintas di otakku. Sekian lama aku mencoba menerka siapa sebenarnya rombongan tadi. Udahlah, biarin. Mungkin mereka ngomongin orang lain yang kebetulan namanya sama dengan aku.
gumamku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi ingatan-ingatan tentang semak belukar tinggi di samping kanan dan di belakang tendaku masih membuatku penasaran. Aku masih berpikir keras tentang hal tersebut. Akhirnya aku pasrah dan mencoba menutup mataku meskipun aku tetap terjaga beberapa lama. Sekitar tengah malam, di saat mataku sudah mulai terasa berat, lagi-lagi aku terjaga. Tapi kali ini bukan karena suara langkah kaki yang kudengar, namun aku mendengar ada suara wanita dengan nafas yang berat, kasar dan serak. Seolah-olah seseorang itu sedang mencoba berjuang menghirup udara segar di luar tenda. Awalnya aku berpikir mungkin itu Yola atau Sinta yang keluar karena sesak nafas. Tapi siapa yang mendadak sesak nafas hingga seperti itu? Dan suara nafasnya seperti seorang nenek-nenek yang sedang terserang asma akut. Hingga suara nafasnya begitu mengerikan, tanyaku dalam hati. Jantungku mendadak berdetak lebih kencang. Aku menoleh ke arah Dimas dan Erwin yang berada di sebelahku. Aku melihat mata mereka terbuka lebar. Rupanya Dimas dan Erwin juga mendengar suara itu. "Apa itu?" bisik Erwin dengan suara gemetar. Aku menggeleng, tak tahu harus menjawab apa. Suara langkah kaki orang itu masih terdengar. Bahkan kali ini bergerak mengelilingi tenda kami dengan nafas yang terengah-engah seolah sedang sakaratul maut. Kami mulai penasaran. "Ayo, kita harus periksa keluar," ucap Dimas kepadaku. "Sebentar, tunggu dulu," ucapku menenangkan. Aku menahan nafas. Aku mencoba bersabar dan ingin mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. "Ayo, keluar," ucap Dimas dengan sedikit memaksa. Rupanya Dimas sudah tak sabar ingin mengetahui siapa sebenarnya yang berada di luar tenda. Tapi sebelum kami bergerak, langkah misterius itu mendadak berhenti. Begitu pula dengan suara desahan nafas itu pun seolah menghilang. Tiba-tiba aku merasa suasana begitu mencekam karena tidak ada suara apapun yang kami dengar. Bahkan suara angin atau suara jangkrik yang biasanya selalu terdengar di setiap malam tidak bisa kami dengarkan. Kami hanya bisa mendengarkan suara nafas kami sendiri yang saling bersahutan. Belum sempat kami melakukan sesuatu, kali ini terdengar suara yang jauh lebih menakutkan. Tawa lirih dari suara nenek tua yang awalnya terdengar berada jauh di dalam hutan yang semakin lama semakin mendekat. "Aduh, apalagi sih ini?" ucap Erwin pelan. "Nenek siapa juga ini malam-malam ketawa ketiwi di tengah hutan?" celetuk Dimas sambil geleng-geleng kepala. "Waduh, Sinta sama Yola gimana nih nasibnya? Semoga saja mereka tak ketakutan," ujarku penuh harap. Sejurus kemudian dengan nada sedikit keras, Dimas mencoba membangunkan Sinta dan Yola yang berada di tenda sebelah di samping kiri tenda kami. "Sinta, Sinta, Yola, kalian gak apa-apa kan?" ujar Dimas. "Iya, tapi aku takut," sahut Sinta di balik tenda. "Kalian tetap tenang ya, jangan mengintip atau keluar tenda," kata Erwin menimpali. Ternyata mereka masih terjaga dan mereka semua juga mendengar suara menyeramkan itu. "Jangan takut, ayo dibacain doa atau ayat-ayat Al-Quran aja, sebisanya aja," kata Erwin. Kami semua spontan tanpa komando mulai membaca ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Aku pun mencoba membaca ayat-ayat atau surat-surat pendek yang aku hafal. Namun dalam kondisi panik seperti itu, surat-surat pendek dalam Al-Quran yang biasanya hafal di luar kepalaku mendadak hilang dari ingatan. Tawa nenek itu lama-lama berangsur menghilang. Hanya sesekali terdengar. Namun tawa itu berubah menjadi bisikan yang semakin lama malah semakin keras dan semakin dekat.
Tenda kami mulai bergetar. Entah apa yang bisa membuat tenda kami bergetar seperti itu. Mungkin ada gempa, pikirku waktu itu. Aku pun tak habis pikir apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki berjalan mengelilingi tenda kami. Dengan langkahnya yang berat dan pelan, semakin jelas terdengar bisikan-bisikan itu semakin memekakkan telingaku. Pulang, cepat pulang. Beberapa kali suara parau itu terdengar dari luar tenda, seolah nenek tua itu memerintahkan kami untuk segera meninggalkan tempat itu. Dimas yang sebetulnya paling pemberani sekarang terlihat sangat ketakutan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, begitupun jari-jari tangannya. Tak jauh beda dengan Erwin. Badannya terlihat gemetar sambil beberapa kali memegang kepalanya, seolah dia tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Apa salah kita? Kok sampai kita diganggu kayak gini? Tanya Erwin lirih. Sudah, ayo baca ayat kursi, kata Dimas sambil meletakkan jari telunjuknya di mulutnya. Aku hanya bisa terdiam. Aku juga tak tahu kejadian ini bisa menimpa kami. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah-olah ingin meloncat keluar dari dadaku. Waktu berjalan seolah terasa begitu lama. Akhirnya suara langkah kaki itu berhenti. Suara bisikan itu pun mulai sayup-sayup menghilang, menyisakan kesepian yang sangat hening. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara orang yang berusaha membuka pintu tenda kami. Sontak kami pun mundur dan bersandar di pojokan tenda. Bahkan aku sudah siap-siap menghantamkan gagang senter yang sudah sekian lama aku pegang jika ada sesuatu yang mencoba masuk ke tendaku. "Hei, buka pintu, cepetan!" Terdengar suara Sinta yang tiba-tiba berada di depan pintu tenda kami. Tanpa berlama-lama, Erwin pun segera membuka pintu tenda. Setelah pintu tenda terbuka, tanpa permisi, Sinta dan Yola bergegas masuk ke dalam tenda. Akhirnya kami berlima berkumpul di tenda kami, sehingga aku merasa rasa takut yang aku alami mulai sedikit berkurang. Di dalam tenda, mulut kami terasa terkunci. Kami semua hanya fokus berdoa membaca ayat-ayat Al-Quran sebisa yang kami hafal. Setelah beberapa saat diliputi rasa ketakutan, akhirnya suara-suara mengerikan itu benar-benar menghilang. Dan kami pun bisa sedikit tenang. Wajah kami juga sudah tidak terlihat pucat dan bisa sedikit tersenyum lega. Hanya Yola yang masih terlihat pucat pasi. Wajah dan bibirnya memutih dan bergetar, serta terdengar suara giginya yang saling bertabrakan. Dia kemudian merebahkan badannya di antara tumpukan sleeping bag dan terlihat menggigil. "Badanku sakit semua, kayaknya aku demam," ujar Yola dengan suara yang sangat lemah. "Semalam aku bermimpi didatangi seorang nenek tua dengan rambut putih sepinggang. Dia membentakku dan menyuruh kita untuk cepat pulang dan tidak melanjutkan pendakian," ujar Yola pelan. "Kalian harus cepat pulang sebelum ada satu dari kalian terkena musibah," ujar Yola menirukan suara dalam mimpinya. "Lah kenapa tadi pagi kamu gak cerita?" tanyaku penasaran. "Ya aku pikir itu hanya mimpi biasa, gak beneran," jawab Yola. "Terus bagaimana ini? Besok kalian aja ya muncak. Aku tunggu di sini aja. Badanku gak kuat kalau harus ikutan muncak," ucap Yola dengan suara yang masih sangat lemah. "Udah deh, sekarang kamu istirahat aja Yol. Gak usah ngomong aneh-aneh dulu. Besok ya dipikir besok. Kita kan pendaki santai. Mau muncak ayo. Cuma mau camping di sini aja oke," ungkap Erwin dengan tawa tertahan karena masih ada perasaan takut dalam dirinya. "Iya udah, kamu tidur aja, besok diomongin," ujarku menambahkan. "Yol,
Kita itu adalah tim. Bertahun-tahun kita naik gunung bareng. Kamu lagi sakit, kami pun ikut merasakan sakit. Kamu gak muncak, ya kita semua gak muncak, ucap Sinta tegas dibarengi anggukan kepala kami berempat. Malam itu kami semua terjaga hingga pagi menjelang. Tidak ada yang bisa tidur lagi setelah kejadian menyeramkan itu. Hanya Yola yang tetap berusaha memejamkan mata dengan tubuh yang terlihat menggigil kedinginan. Keesokan paginya udara terasa sejuk, segar, dengan embun yang masih menggantung di ujung-ujung daun. Di kejauhan terdengar suara burung berkicau, seakan menyambut kehadiran sang mentari. "Yol, bagaimana kondisimu?" tanya Sinta. "Sudah agak mendingan, Sin, tapi nggak kuat kalau dipaksa muncak. Mending aku di sini saja, sambil menjaga karier kalian," jawab Yola. Sudah, kita sudah sepakat turun. Jangan sok bijak deh," selorohku sambil tertawa. "Iya, maafin aku ya. Gara-gara aku, rencana kalian muncak jadi batal," ucap Yola memelas. "Minggu depan, bulan depan, atau tahun depan kita masih bisa kesini lagi. Tapi kesehatanmu itu yang diprioritaskan. Gak mungkin lah kami bersenang-senang di puncak sedangkan kamu sakit tak berdaya di sini," ucap Dimas panjang lebar. Setelah berdiskusi ringan sembari makan, minum kopi dan bersantai, kami sepakat untuk segera turun dari gunung tersebut dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Kami semua sudah terdidik jika mendaki gunung adalah tempat di mana kami harus saling mengerti dan saling menjaga satu sama lain. Jika satu orang mengalami sakit, kita harus lebih memprioritaskannya daripada ego kita masing-masing. Setelah beristirahat beberapa jam, kondisi Yola terlihat mulai membaik, meskipun wajahnya masih terlihat pucat. "Bagaimana Yol, sudah siap jalan?" tanya Dimas. "Udah," jawab Yola singkat. "Beneran, jangan dipaksain," ujarku. "Insya Allah aku kuat. Tapi kalau entar aku sering-sering ngajak berhenti buat istirahat gak apa-apa kan?" ucap Yola. "Iya, boleh. Tenang aja. Kita nyantai kok, gak keburu-buru juga," jawab Erwin. Setelah membereskan peralatan, packing, dan juga membersihkan sampah, tepat jam 12 siang kami bersama-sama berjalan turun dari tempat tersebut. Perjalanan turun aku rasakan jauh lebih cepat, dikarenakan banyak sekali jalan pintas yang bisa mempercepat perjalanan. Anehnya, semakin kami turun dan menjauhi puncak Welirang, kesehatan Yola semakin membaik. Hingga ketika kita sampai di bawah di pos perhutani, Yola telah segar bugar dan sehat walafiat. Seolah tidak pernah ada rasa sakit atau menggigil kedinginan seperti yang dikeluhkan di atas sana. Sekitar jam 4 sore kami tiba di pos perhutani. Kami langsung menuju sebuah warung di sekitar pos untuk beristirahat dan makan siang. Dan selang beberapa jam kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Malang. Pendakian kami waktu itu sampai sekarang masih menjadi misteri bagi kami. Hingga saat ini kami semua tidak tahu mengapa kami seolah diusir dari gunung tersebut. Begitupun juga dengan Yola. Dia yang paling merasa penasaran, karena dialah orang yang seolah paling bersalah hingga kawan-kawannya tidak diterima di gunung itu. Kejadian-kejadian tersebut sampai saat ini masih sering aku renungkan, walau aku pun tak tahu apa jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.